Selamat pagi saudara-saudaraku terkasih di dalam Tuhan. Selamat menyambut kasih Tuhan di hari yang baru ini. Untuk itu kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk membekali kita menjalani hari ini. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk pagi ini Tuhan yang Engkau berikan kepada kami. Dan sebelum kami melakukan aktivitas kami ingin berjumpa dengan Tuhan melalui firman-Mu. Berkatilah setiap hati kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat 18 sampai dengan ayat 19. Demikian firman Tuhan. Janganlah ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku akan membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudaraku terkasih, setiap kita pasti memiliki masa lalu. Ada yang indah, ada yang kelam, ada keberhasilan, dan ada kegagalan. Namun seringkali masa lalu itu mengikat kita sehingga kita sulit untuk melangkah. Karena kita terlalu fokus kepada masa lalu atau terlena dengan kenangan lama. Hari ini kita mendengarkan firman Tuhan melalui Nabi Yesaya yang mengatakan bahwa Tuhan mengatakan kepada umatnya yang sedang dalam pembuangan Babel. Janganlah ingat hal-hal yang dahulu. Mengapa? Karena Tuhan sedang melakukan sesuatu yang baru. Oleh karena itu saudara terkasih, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui supaya kita bisa memasuki hal-hal yang baru. Atau dalam istilah sekarang kita bisa move on dari situasi kita. Yang pertama sekali adalah janganlah hidup dalam bayangan masa lalu. Janganlah hidup dalam bayangan masa lalu. Itu dialami oleh bangsa Israel. Ketika mereka di dalam pembuangan, mereka merasakan Allah meninggalkan mereka. Sehingga mereka selalu mengingat bagaimana Allah melakukan sesuatu yang mujizat. Laut terbelah, Allah mengirimkan manna, lalu Allah membuat tiang api di malam hari, membuat tiang awan di siang hari. Semua itu untuk kebaikan mereka. Tetapi sekarang setelah mereka di pembuangan Babel, mereka tidak melihat itu lagi semua. Sehingga mereka mengatakan bahwa Allah seolah-olah telah tidak memperhatikan mereka. Untuk itulah Tuhan berkata dan menegur mereka. Berhentilah hidup di masa lalu. Lihatlah apa yang terjadi di masa sekarang. Mereka terjebak dengan masa lalu saudara. Saudaraku terkasih, kita sering sekali juga terjebak di masa lalu. Sehingga kita sulit melangkah ke hal-hal yang baru. Dan semangat kita sepertinya hilang di hari ini. Terlalu bangga dalam keberhasilan masa lalu. Atau merasa tidak perlu lagi untuk melakukan sesuatu yang baru. Tuhan berkata, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Artinya masa lalu bukanlah penentu masa depan kita. Tuhan mampu mengubah arah hidup kita. Yang kedua, Tuhan sedang mengerjakan yang baru. Kalimat lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru menunjukkan bahwa Allah terus aktif di dalam kehidupan kita. Terkadang kita tidak menyadari kalau Allah sedang bekerja untuk melakukan sesuatu yang baru dalam hidup kita. Artinya Tuhan selalu bekerja walaupun kita belum melihat hasilnya sepenuhnya. Mari saudara terkasih, mari kita yakini bahwa Allah hadir selalu di dalam kehidupan kita untuk memperbaharui kehidupan kita. Yang ketiga, Tuhan membuka jalan di tempat yang mustahil. Dalam ayat 19 dikatakan, aku akan membuat jalan di padang gurun dan sungai di padang belantara. Padang gurun dan belantara adalah gambaran kegersangan saudara terkasih. Seakan-akan kita tidak mempunyai pengharapan. Tetapi Tuhan berkata, aku akan membuat jalan di sana. Nah saudara terkasih, itulah kuasa Tuhan yang luar biasa. Dia sanggup untuk membuka jalan ketika sepertinya semua pintu tertutup. Dia sanggup melakukan apa yang di luar logika kita. Ketika jalan buntu, keadaan sepertinya mustahil, ingatlah
Tuhan punya cara yang tidak terduga. Saudaraku, lepaskan masa lalu. Jangan terus memelihara luka atau penyesalan dalam hidup ini. Percayalah bahwa Tuhan masih bekerja sampai hari ini. Waktu Tuhan kita akan melihat selalu baru, dan kita percaya bahwa Allah kita itu adalah setia. Siaplah menyambut hal-hal baru. Jangan menolak perubahan yang Tuhan izinkan kita nikmati. Karena Tuhan kita bisa memperbaharui segalanya. Percayalah, di tengah-tengah kegersangan pun Tuhan bisa hadir membuka jalan yang baru. Mari sambut kasih Tuhan saudara hari ini dengan mengatakan bahwa Tuhan itu sanggup melakukan yang terbaik, yang terbaru dalam hidupku. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau terus bekerja di dalam hidup kami. Ajar kami supaya tidak terikat dengan masa lalu kami, tetapi terbuka menerima karya-Mu yang baru. Bukalah jalan-Mu yang baru bagi kami, dan berikan kami pengharapan terus bahwa Tuhan ada beserta dengan kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati saudara sekalian. Amin.